Saya Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Komisi Kejaksaan RI datang ke Sumatera Utara untuk menjenguk John Wesley Sinaga, jaksa Kejari Deli Serdang yang menjadi korban penganiayaan di Rumah Sakit Columbia Asia. Komisioner Komisi Kejaksaan Rita Serena Kalibonso mengatakan pihaknya tidak hanya menjenguk John dan juga stafnya, yaitu Asensio Silvanos, tetapi juga mendatangi lokasi perkara. Rita menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aparat penegak hukum termasuk jaksa, mengingat risiko semakin meningkat di berbagai daerah. Tahu bahwa yang terakhir ada Perpres yang baru saja dalam usia seminggu dikeluarkan, Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Kelihatan ini menjadi satu hal yang konkret kasusnya, di mana keamanan kerja dari jaksa itu perlu, ya, tidak hanya di dalam kedinasan maupun juga di luar kedinasan. Jaksa John Wesley Sinaga dan staf tata usaha Kejari Deli Serdang, Asensio Huta Barat, mulai membaik usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia di Medan, Sumatera Utara. Keduanya sempat mengalami luka parah di bagian tangan karena dianiaya tersangka Alfa Patria Lubis. Kejati Sumatera Utara membantah informasi yang menyebut korban kerap melakukan kekerasan terhadap pelaku. Koordinator Intelijen Kejati Sumut, Yos Arnold, juga memastikan jaksa yang menjadi korban penyerangan tidak pernah menangani perkara pelaku. Keterangan daripada pelaku ini harus memenuhi syarat-syarat dan logika, ya, kesesuaian dengan bukti lain, keabsahan, pengakuan dan kesaksian yang mendukung. Jadi ini tidak ada yang mendukung, ya. Ini dari apa yang kita simpulkan, ini adalah asumsi alibi. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka Alfa Patria Lubis menyebut penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal kerap dimintai uang oleh korban. Tersangka juga bilang korban sudah 3 kali meminta uang dengan jumlah lebih dari 100 juta rupiah. Dia berpikiran bahwasannya seolah-olah macam dimanfaatkan dia gitu. Tahan dia kan gitu. Disitulah memuncaknya emosi, terus sakit hati, ya. Nah disitulah. Berarti si jaksa ini meminta uang si kepot ini berarti tujuan untuk mengurus kasus ini, Bang? Lebih kurang seperti itu. Adakah yang dijanjikan, contohnya diberikan uang 60 juta dengan tuntutan sekian atau putusan sekian, ada kira-kira ngatur-ngatur ya kan dari yang bersangkutan. Karena dia berpikir bahasanya selama ini terus dimintain terus, tahan. Itulah memuncaknya minggu kemarin waktu dimintain burung itu. Meski pelaku mengaku kerap diperas korban sebagai motif pembacokan, motif sesungguhnya masih didalami Polda Sumut. Polisi juga mengakui jika pelaku dan korban saling kenal. Untuk motifnya, Pak? Ya, kalau untuk motif kasus tersebut sedang pendalaman oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Otak pelaku nikah dengan jaksa ini saling kenal ya, Pak? Ya, saling kenal antara pelaku dan korban. Total 3 pelaku penganiayaan telah ditangkap. Pelaku ketiga, Mardiansah, diduga berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang membawa tersangka kedua, Surya Dharma, yang bertindak sebagai eksekutor. Kini ketiga tersangka telah ditahan untuk pemeriksaan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Polisi membentuk tim khusus gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Depok untuk mengungkap kasus pembacokan terhadap pegawai Kejaksaan Agung. 7 orang saksi telah diperiksa termasuk korban. Polisi juga telah menyisir sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah membaik. Siapa aja mungkin, Bang? 7 itu pedagang atau orang yang di sekitar TKP, kemudian ada orang yang membantu pada saat pasca peristiwa hingga sampai ke rumah sakit, lalu hari ini bertambah dengan korban sendiri. Kita periksa, kita sisir sampai radius lebih dari 5 km. Untuk di lokasi sendiri belum ada CCTV yang mengcover tempat kejadian perkara.
Saudara, dua peristiwa penganiayaan dan penyerangan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan terjadi dalam sepekan terakhir di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan juga di Depok, Jawa Barat. Lalu bagaimana sebetulnya pengamanan terhadap jaksa saat berdinas maupun di luar kedinasan? Kami membahasnya bersama dengan mantan Kapus Penkum Kejagung, Pak Jasman Panjaitan, dan juga Ketua PBAI, Bang Julius Ibrani yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Pak Jasman, salam sehat Bang Julius. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Saya ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman melihatnya seperti apa nih kasus pembacokan terhadap jaksa di Medan dan juga di Depok yang terjadi dalam sepekan ini? Jadi sebelum saya tanggapi mengenai yang di Medan dan di Depok, saya juga ingin mengingatkan kita bahwa ada jaksa di Poso yang bernama Ferry Silalahi juga dibunuh di sana pada waktu tahun kurang lebih tahun 98. Ya, jadi ini bukan suatu hal yang baru di kejaksaan, dan kemudian saya pun pernah merasakan seperti itu waktu saya masih bertugas di Medan dan di Jakarta. Bahkan waktu saya di Medan, itu rumah saya di Perumnas LPTA Medan hampir dibakar oleh organisasi kepemudaan karena mereka membela orang kaya yang jadi tersangka waktu itu. Jadi dalam kasus ini memang bahwa jaksa dalam melaksanakan tugasnya itu memang sangat rawan untuk dianiaya atau diancam segala macam. Itu jadi nggak kaget saya kalau melihat. Nggak kaget ya, kan ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi dan termasuk Anda pernah mengalami itu ya. Jadi sebenarnya sebetulnya standar pengamanan terhadap jaksa itu seperti apa? Jadi standar di kejaksaan itu sebenarnya nggak ada. Ya kebetulan juga jaksa itu kan tidak boleh pakai senjata. Jadi ya biasa aja gitu. Jadi maka saya sangat setuju sekali kalau dengan adanya Perpres nomor 66 itu untuk melindungi para jaksa ini, apalagi di zaman akhir dia yang terakhir-akhir ini menyangkut masalah korupsi yang melibatkan orang-orang hebat, orang-orang yang punya duit gitu. Jadi memang ini sangat rawan, Pak, sangat rawan. Jadi memang jadi itulah, ya Pak. Berarti satu jaksa dan juga satu pegawai kejaksaan yang dianiaya begitu dalam sepekan terakhir ya di Serdang Bedagai dan juga di Depok. Bung Julius melihatnya seperti apa? Setuju, sepakat perlu ada tim yang juga mengawas ataupun menjaga para jaksa ini? Ya, saya ingin bicara soal prinsip dulu. Ini hal yang paling mendasar ya. Jadi aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan hingga di Mahkamah Agung pada dasarnya adalah berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan. Ya. Terlebih lagi untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindak pidana khusus, korupsi, TPPU dan segala macam yang sering terrelasi dengan penguasa, pengusaha dan segala macam, itu lebih berat lagi. Dalam kondisi ini maka setiap penindakan oleh kejaksaan itu pengamanan sifatnya bukan suplemen, bukan komplement, tetapi dia wajib hukumnya. Makanya kita mendorong sejak awal sebelum misalnya jaksa fungsional dalam bidang tindak pidana umum atau tindak pidana khusus bergerak, perlu ada tim intelijen kejaksaan yang bergerak untuk memperkuat sebelum penindakan itu terjadi, untuk melakukan bacaan situasi di lapangan. Bahkan jika diperlukan untuk melakukan stabilisasi di lapangan. Nah, sejauh ini apakah mandat undang-undang kejaksaan sudah ada? Sebetulnya sudah ada, tetapi belum diturunkan kepada peraturan-peraturan yang lebih teknis. Jadi di dalam posisi itu kita melihat bahwa ada tren begitu bernasnya, begitu beringasnya kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung sampai ke Kejaksaan Negeri dalam memberantas kejahatan, utamanya tindak pidana korupsi, ini selalu paralel dengan ancaman yang terjadi. Dulu KPK menghadapi hal yang sama. Lembaga penegak hukum yang lain juga menghadapi hal yang sama. Hakim-hakim menghadapi hal yang sama. Tetapi kita selalu memisahkan, kita membagi kompartemen antara penindakannya dengan pengamanannya dan yang lain. Nah, sekarang ini tidak boleh lagi. PBAI sudah mengingatkan berkali-kali. Dalam 3 tahun terakhir, catatan PBAI, peningkatan ancaman terhadap penegak hukum utamanya adalah kejaksaan yang melakukan pengusutan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu meningkat sampai di atas 60%. Artinya urgensinya ini sudah sangat tinggi. Jadi tidak boleh lagi Jaksa Agung kemudian mengatakan bahwa
beban untuk mengamankan dalam setiap pendekatan penindakan kejaksaan itu pada si jaksa fungsional sendiri. Tidak boleh. Harus diiringi dengan kejaksaan di bidang intelijen di situ untuk melakukan bacaan lapangan, stabilisasi lapangan, sehingga tidak terpisah-pisah lagi. Karena satu kejadian, dua kejadian akan menjadi presiden, dan ini yang terungkap di media. Yang ingin saya tekankan ke Bang Julius, apakah sekali. menurut Anda ini adalah bentuk teror kepada kejaksaan? Sudah pasti. Tadi kami katakan dalam 3 tahun terakhir intimidasi, teror, serangan sampai pembunuhan terhadap jaksa-jaksa itu terjadi seiring dengan peningkatan kasus-kasus yang terorganisir, kejahatan luar biasa yang ditangani oleh kejaksaan. Jadi memang ini memang sudah konsekuensi logis ketika melawan kejahatan maka akan diserang balik oleh si penjahat. Oleh karena itu nggak boleh dipisahkan lagi antara pengamanan dengan penindakan. Gitu. Baik, kita berbicara soal standar pengamanan ini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Jasman. Sepengalaman Anda, ini standar pengamanan untuk seorang jaksa ketika mengusut kasus ataupun sedang dalam berdinas itu seperti apa? Ya seperti yang tadi saya katakan tadi, Pak. Nggak ada. Artinya standar pengamanannya secara khusus nggak ada. Seperti tadi yang saya katakan, senpi saja jaksa tidak boleh. Jadi itu satu. Jadi seperti pengalaman saya yang saya sampaikan tadi, waktu saya di Medan dulu, ada ancaman kepada diri saya sendiri dan ke rumah, sampai saya lapor ke Poltabes Medan, dan kemudian Kapolda pada waktu itu Pak Kapolda waktu itu langsung memerintahkan untuk melakukan pengawalan gitu. Dan mau tidak mau saya tidak bisa tinggal di rumah. Saya harus pindah-pindah rumah. Juga di Jakarta juga pernah saya alami seperti itu. Jadi saya punya pengalaman tersendiri yang seperti ini gitu. Di samping juga tadi seperti yang saya katakan, ada yang sudah sampai mati, meninggal. Perisilalahi di Poso. Itu mati di sana. Jadi menurut Anda apa yang ingin Anda rekomendasikan begitu? Bagaimana pengamanan yang nantinya akan dilakukan? Apakah perlu begitu pengamanan dari eksternal kejaksaan? Seperti TNI yang baru saja punya aturan terkait dengan pengamanan terhadap jaksa? Iya, jadi itu kita sangat sependapat ya, bahwa memang mengingat rawannya seperti yang disampaikan oleh Pak Julius tadi. Kita ini kan menghadapi penjahat-penjahat yang punya duit, punya kekuasaan kan gitu. Apalagi mereka kan bisa bayar organisasi kepemudaan. Ya itu, jadi harus betul-betul diamankan. Jadi bukan terlepas daripada bahwa itu apakah itu seolah-olah melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut saya, secara pribadi saya tidak sependapat kalau itu melanggar. Saya tidak sependapat karena di dalam Orde Baru juga dulu itu sudah ada Ipolexos ankam bahwa pembangunan itu juga harus dijamin, termasuk di sini ya keterlibatan TNI itu bukan hal yang baru, jadi ini hanya menegaskan kembali pada di kepemimpinan Pak Prabowo mengeluarkan perpres ini sangat bagus gitu. Jadi dengan begitu mungkin masyarakat tahu bahwa ada orang yang ada petugas-petugas untuk melakukan pengamanan terhadap jaksa-jaksa yang perlu ada pengamanan dilakukan dari eksternal jaksa ya, termasuk TNI. Bang Julius, tanggapan Anda? Ya. Jadi begini, satu saya tegaskan kembali lagi bahwa pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas jaksa itu mandat konstitusional. Di Undang-Undang Kejaksaan juga itu sudah ada. Makanya sebetulnya tinggal memperkuat undang-undang tersebut karena undang-undang lebih kuat daripada perpres. Perpres jika presiden berganti, perpres bisa dicopot dan diganti, tetapi undang-undang tidak, undang-undang lebih kuat. Nah, mandat undang-undang kejaksaan untuk pengamanan kejaksaan, kalau kita monitor itu ada dua hal. Pertama adalah bagaimana fungsi intelijen itu bisa memastikan stabilitas dalam penindakan oleh kejaksaan, oleh jaksa fungsional di lapangan dan segala macamnya. Itu pertama. Yang kedua, pengamanan fisik ini bisa bekerja sama dengan pihak manapun sepanjang masih sesuai dengan fungsinya. Saya kasih contoh KPK. Jangan bilang KPK berdiri sendiri ketika menangkap koruptor besar, baik itu dari pejabat negara, penyelenggara negara, ataupun swasta. Ketika itu, KPK didampingi oleh BRIMOB berlaras panjang gitu. Nah, artinya
pola-pola dan kemudian kerjasama-kerjasama seperti ini sudah pernah dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah didasarkan pada satu dasar hukum yang kuat? Nah, ini yang harus kita pastikan. Mandat undang-undang sudah ada, tinggal kita perkuat mandat undang-undang tersebut hingga terkoordinasi. Bahwa dengan demikian kita mendudukan satu persoalan mengenai fungsi penegakan hukum itu sendiri, bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan itu juga merupakan tanggung jawab bersama dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu artinya Anda ingin menyatakan bahwa sebenarnya pengamanan untuk para kejaksaan ini cukup dilakukan di internal saja, tidak perlu melibatkan pihak eksternal? Pertama, internal harus diperkuat, baik itu fungsi intelijen maupun fungsi organik pengamanan. Apabila dirasakan itu kurang, maka dapat menjalankan fungsi dari instansi lain, seperti kepolisian dan yang lain. Tetapi sepanjang dia masih di dalam koridor penindakan dan penegakan hukum, karena itu mandat dari undang-undang kejaksaan. Makanya saya katakan presidennya sudah ada. KPK pernah melakukan, Mahkamah Konstitusi di zaman Mahfud MD pernah melakukan, tinggal itu diformalisasikan ke dalam mandat dari undang-undang kejaksaan, lebih lanjut bisa peraturan pemerintah dan segala macam. Dan ini positioning legal standingnya, dasar hukumnya itu lebih kuat karena mandat undang-undang, begitu. Baik, saya ke Bang Jasman. Pak Jasman, ini ada informasi terbaru terkait dengan hasil penyelidikan kasus ini, bahwa ada informasi sepihak di kasus Deli Serdang ini dari pelaku yang menyatakan bahwa dia diperas oleh jaksa. Ini masih pengakuan sepihak. Anda melihatnya seperti apa? Ya, dan itu kita tidak langsung memungkiri itu. Itu bisa saja terjadi. Makanya juga masalah mentalitas jaksa ini juga harus diperketat atau ditingkatkan profesionalismenya, moralnya, kan gitu. Itu memang juga, itu kita tidak langsung mengatakan tidak mungkin, bisa saja terjadi. Namun demikian harus juga diutamakan keselamatannya, kan. Jadi saya berharap sebenarnya para kajari mengingatkan para jaksa ini supaya dia betul-betul meningkatkan moralitasnya, gitu. Jangan lagi main-main begitu, gitu. Betul. Baik, kita nantikan seperti apa penyelidikan dari kasus ini, misteri serangan terhadap jaksa yang terjadi di sepekan terakhir ini. Terima kasih mantan Kapus Kekun Kejagung, Pak Jasman Panjaitan, dan juga Ketua PBHI, Bang Julius Ibrani, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi indikator politik Indonesia merilis hasil survei